Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, setelah video sebelumnya untuk uji ANOVA kita udah menentukan eh, hipotesis apakah eh, mempunyai signifikan atau tidak. Jadi ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, setelah pengujian dengan tingkat V-value atau F hitung lebih dari F tabel, maka disimpulkan bahwa eh, ada perbedaan ya yang signifikan antara eh, di antara 4 kota tersebut. Nah, tapi di sini tidak menjelaskan kota mana saja gitu yang memiliki perbedaan yang signifikan. Maka untuk langkah selanjutnya kita menggunakan yang namanya Fisher List Significant Difference atau LSD method. Jadi ini merupakan uji lanjutan untuk menguji. Jadi setelah setelah uji ANOVA kita tahu nih bahwa angkanya itu memiliki perbedaan. Maka kita langsung masuk ke uji lanjutan. Nah, kalau misalkan sini tidak ada perbedaan, artinya hipotesis nolnya do not reject ya. Jadi tidak ditolak atau hipotesis nolnya, maka itu kita tidak perlu melakukan uji lanjutan. Nah, karena di sini uji lanjutannya itu menyatakan dia eh, apa namanya menolak H0, jadi reject H0, maka kita lakukan analisis untuk menjawab pertanyaan ini. Tentukan kota mana yang memiliki perbedaan di tingkat signifikan 5%. Nah, dan temukanlah perbedaan mean cost saving ya. Jadi mean cost saving antara 4 kota tersebut. Nah, caranya itu untuk uji LSD sendiri kita menggunakan confidence interval. Jadi confidence interval itu mencari nilai batas atas dan batas bawah suatu data gitu. Berdasarkan confidence interval tertentu. Nah, di sini jadi kita pertama kelompokin dulu nih. Kelompokin dulu untuk kota-kotanya. Nah, ada Boston, terus New York, San Francisco, dan Chicago. Rata-ratanya 12, terus 12,585, 11, 10, dan sekian. N-nya juga. Nah, nanti data-data ini kita pakai untuk menentukan batas atas batas bawah dari suatu confidence interval. Makanya nanti di sini nih kita lihat gampangnya rumus itu kalau mau ini ya. Misalkan kalau faktor error dari tanda kurung terus dan sebagainya itu lumayan mempengaruhi hasil ya. Jadi akan sangat berbeda hasilnya. Makanya dijabarin satu-satu. Nah, untuk yang pertama X I min XJ. Jadi rata-rata pertama dikurang rata-rata selanjutnya. Artinya gini, berarti yang pertama itu rata-rata Boston dikurang dengan rata-rata New York. Nah, kemudian yang kedua rata-rata Boston itu dikurang dengan rata-rata Francisco. Yang ketiga rata-rata Boston dikurang rata-rata Chicago. Kemudian rata-rata New York itu dikurang atau X2 ya di sini. New 2 dikurang New 3. New York dikurang San Francisco. Terus New York dikurang Chicago. Yang terakhir San Francisco dan Chicago. Nah, maksudnya itu ini tuh menunjukkan kita pengen menguji antara satu kota dengan kota yang lain gitu. Manakah yang memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kan setelah ada dinyatakan berbeda dan tidaknya, kita pengen menentukan manakah dari keempat kota ini yang hubungan antar satu kota dan kota yang lain itu memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, makanya ini tadi kita hitung XI min XJ ini untuk bar X barnya ya, rata-ratanya. Nah, setelah itu
kita ada nih namanya T A per 2 terus NT minus C. Nah, maksudnya apa nih? Jadi kita harus tentukan T tabel. T tabel. Nah, T tabel ini didapat dari mana? Nah, lihat. Kita punya data sebelumnya, itu kan di sini. N-nya itu adalah 24. Degree of freedom-nya adalah 24. Dimensi C. C tadi disimbolkan sebagai banyaknya kolom atau variabel. Berarti ada 4 variabel atau 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Sehingga 24 dikurang 4 adalah 40. Maka di sini, sorry, 24 kurang 4, 20. Maka di sini DF-nya adalah 20. Terus alfanya adalah 5% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini merupakan tutel. Kenapa tutel? Karena dia ada hipotesisnya berupa sama dengan. Nah, temulah 0,025. 0,025. Nah, terus lihat di tabel tabel ya. Ini lihat di tabel tadi angkanya adalah 0,025, DF-nya 20. Maka dilihat di tabel. Tabel sini 0,025 terus DF-nya adalah 20. Nah, ini. Nih. Jadi inilah intinya. Di 20 terus di 0,025 ketemu 2,086. Nah, setelah ketemu 2,086 berarti kita tulis ini 2,086. Nah, 2,086. Nah, terus T-nya berarti kita udah ketahui 2,086. Nah, terus ada MSE. MSE ini didapat dari tadi pengujian sebelumnya. MSE ini adalah nama lain dari within group atau bisa disebut mean square error ya. Mean square error. Jadi tingkat errornya. Karena kita kalau menghitung apa namanya confidence interval kan memang harus dikalikan dengan tingkat error. Nah, diketahui errornya dari hasil uji sebelumnya, terus terus ini dikelompokkan 1/n1 plus 1/nj. Nah, tadi 1 plus n1, jadi kan variabel pertama, variabel kedua, berarti 1 dibagi n variabel pertama ditambah 1 bagi n variabel kedua, berarti 1/5 ditambah 1/8. Nah, ini sama, ini 1/5 ditambah 1/6 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu semua angka ini, maka langsung kita hitung batas atas dan batas bawah. Nah, batas atasnya cara mencarinya gimana? Ini. Jadi ini ada lambang plus minus. Jadi untuk plus itu adalah batas atas, untuk minusnya itu batas bawah. Jadi kita masukkan masing-masing. Nah, ini karena sudah dihitung, jadi hasil ini, hasil dari B112 ini ditambah terus dibuka kurung nilai T dikali dengan MSE dikali dengan 1/n1 plus 1/nj. Ketemulah batas atasnya ini. 137, 109, 204, 960. Nah, kalau untuk cari batas bawah itu tinggal diganti tanda plusnya jadi minus. Jadi di sini kan plus. Nah, yang plus ini kita ganti ke tanda minus. Nah, sekarang kalau kita ingin menyimpulkan mana yang signifikan dan mana yang tidak,
Nah, itu dilihat dari konten zeronya. Jadi antara rentang bawah sama rentang atas itu ada nol nggak di antara kedua rentang tersebut. Contoh, ini kan batas bawahnya minus 63, batas atasnya 137. Berarti antara minus 63 dan 137 itu di tengah-tengahnya kan nol. Dari minus ke plus, otomatis di tengah-tengah ada nol. Nah, itu kita kasih tanda tidak signifikan. Nah, contoh yang kedua, batas atasnya 794, batas bawahnya 1009, otomatis nilai batas bawahnya ini adalah di atas nol. Berarti batas atas dan batas bawah itu tidak mungkin di antara keduanya itu mengandung nilai nol, karena nilai terendah sendiri itu adalah nilai yang berada di atas nol. Di sini nilai 794. Nah, ini sama untuk yang ketiga dan keempat. Dan kelima dan seterusnya. Maka itu kita bisa simpulkan untuk yang X1 X2. Jadi untuk yang Boston dan New York ya, itu ketika nilainya mengandung nol atau ada nol di antara batas atas dan batas bawah, maka we cannot reject HO. Jadi kita nggak bisa nge-reject HO. Artinya bahwa rata-rata cost saving penggunaan public transportation di Boston and New York itu tidak berbeda signifikan. Nah, beda dengan yang untuk yang di Boston dan San Francisco. Jadi antara Boston dan San Francisco itu memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, tapi untuk yang Boston dan New York itu tidak memiliki perbedaan signifikan untuk rata-rata penggunaan cost saving penggunaan public transportation. Nah, itu untuk selanjutnya. Nah, kalau untuk uji LSD ini, jadi kalau ditanya kapan digunakan atau kapan dipakai ya, terus apa bedanya sama uji 2K ya. Nah, sebenarnya ini tidak bisa apa ya, ini harus dilihat dulu dari preference masing-masing. Nah, karena ini kalau uji LSD sendiri tuh kita itu biasanya pengujiannya itu tidak lebih dari 3 kelompok, karena ini juga metode yang lama ya, di tahun 1935 itu termasuk metode yang lama yang dulu sering dipakai. Jadi ini sebelum adanya 2K. Nah, terus tingkat errornya itu masuk ke kategori tipe 1. Nanti bisa dicari lah untuk yang maksud dari error tipe 1. Nah, jadi itu berapa kritikan terhadap uji LSD. Nanti tergantung dari preferensi masing-masing untuk penggunaannya. Kalau biasanya itu untuk matriksnya 2x2 ya, untuk yang penggunaan LSD. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing gitu. Karena ini metodenya disesuaikan. Oke, sekian. Nanti untuk video selanjutnya itu akan nanti membahas tentang yang uji 2K. Oke, terima kasih.